Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati dan hidup kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya di pagi hari ini Dialah Tuhan yang menjadi satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih. Oh, dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Kaulah pengharapan kami, tempat kami berharap. Oh Yesus, kami sembah Kau, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Oh, kami berharap, kami rindukan Engkau. Oh Yesus,
hanya nama-Mu Tuhan. Kami lihat penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Bahkan sampai selamanya kasih setia-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Kau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan firman-Mu menjadi kekuatan dan dasar dalam setiap hidup kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya berikan tema, hadiah yang dibungkus luka. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai 10 dikatakan di sana apa? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena apabila aku lemah maka aku kuat, kata Rasul Paulus. Jadi artinya apa? Bahwa hadiah yang dibungkus luka itu artinya sering sekali dalam suatu situasi yang sulit, dalam keadaan kita yang terpuruk, dalam kita menghadapi suatu persoalan, kita merasa ini sebuah luka, padahal ada berkat di balik itu. Maka saya katakan tadi, hadiah yang dibungkus dengan luka. Rasul Paulus saya pikir mengalami hal yang sama. Justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan maka terbukti. Jadi artinya apa? Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami sebuah problem, ketika kita mengalami sebuah situasi yang sulit, ketika kita mengalami sebuah persimpangan yang kita bingung kita harus pilih yang mana, dan kita datang kepada Tuhan, justru disitulah Tuhan nyatakan kuasanya. Ketika kita tidak mampu, kita berserah, justru Tuhan akan menolong kita. Ketika kita angkat tangan, kita menyerahkan setiap persoalan kita, Tuhan akan turun tangan. Tetapi kalau kita masih merasa mampu, kita kuat, Tuhan gak turun tangan. Nah, maka saya katakan bahwa hadiah yang dibungkus luka. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering berdoa, Tuhan angkat lukanya, tapi lupa tanya, Tuhan hadiah apa yang Engkau bungkus di dalamnya. Benar gak? Kita sering sekali, Tuhan angkat masalahku, Tuhan kenapa masalah ini terjadi, Tuhan kenapa aku harus mengalami hal yang seperti begini. Tapi kita kadang lupa bertanya, Tuhan ada berkat apa di balik masalah ini. Pernah bertanya seperti begitu? Tapi kebanyakan orang saya pikir tidak. Kalau iya, Anda hebat. Kenapa? Karena selalu ada berkat tersembunyi di balik salib. Yang setuju katakan amin. Benar saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita mau belajar, Mazmur 27 ayat ke-10 berkata di sana, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun orang tidak memandang kita, sekalipun orang meremehkan kita, sekalipun orang tidak menganggap kita siapa-siapa, tapi Tuhan tidak pernah pandang kita itu remeh. Perhatikan itu, ini sebagai ayat pegangan bagi kita, supaya kita tetap pede dalam hidup ini. Benar loh, karena kita gak pede dengan orang lain. Apalagi anak-anak. Anak-anak perlu diajarin supaya mereka pede. Kadang mereka gak pede. Kok temanku seperti begini, temanku seperti begitu. Aduh, mereka gak pede. Tapi perhatikan di sini dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Artinya apa? Orang terdekat sekalipun yang melahirkan kita, meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau kata orang engkau bukan siapa-siapa, gak usah dengerin. Kalau kata orang kamu itu gak ada apa-apa, gak usah dengerin. Percayalah, Tuhan ada di pihak kita. Sekalipun orang yang melahirkan kita tidak menganggap kita, tapi Tuhan tidak pernah menganggap kita seperti begitu. Itu kerennya. Jadi kalau engkau mengalami masalah hari-hari ini, ada berkat di balik luka itu. Perhatikan seperti begitu. Kalau kita
Kalau kita beli handphone yang terbaru mungkin ya kan, kita kan sering kali nggak dapat chargernya tahu? Apa chargernya? Saudara tahu kenapa? Karena handphone itu fast charging, jadi pengisian cepat. Nah, kadang-kadang kita bingung kok nggak dikasih chargernya Pak ini handphone tuh anyar ora dikasih charger piye gila. Nggak tahu saudara, itu handphone fast charging, cepat pengisiannya, lain seperti handphone zaman dulu. Artinya apa? Selalu ada luka, selalu ada berkat di balik salib. Ini pelajaran penting teman-teman. Yang kedua, kita akan belajar hadiah apa yang kita terima, yaitu kekuatan baru yang dibungkus luka kehilangan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan izinkan kehilangan untuk memutus ketergantungan kita, lalu ganti dengan ketergantungan kepada Dia. Perhatikan, anak Raja Wali begitu dia udah mulai tumbuh sayapnya, induk Raja Wali tidak membiarkan dia disarang terus. Dia akan geser dia jatuh ke jurang, tangkap, naikin lagi, lepasin lagi sampai dia bisa terbang. Kenapa? Supaya tidak ketergantungan di dalam sarang. Ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita kehilangan teman, ketika kita kehilangan kepercayaan dengan orang lain, padahal kita udah benar, nggak masalah. Supaya apa? Supaya kita ketergantungan dengan Tuhan. Ini yang paling penting. Jadi ada berkat di balik itu. Kadang kita kan seperti begitu, anak Raja Wali aja begitu dia sudah tumbuh sayapnya, dibuang ke bawah. Supaya apa? Supaya tidak ketergantungan kepada sarang dan induknya. Supaya dia bisa mandiri. Kadang-kadang kita lupa dalam hidup ini. Begitu ada masalah kita menyalahkan Tuhan. Salah! Ada berkat di balik masalahmu. Apa masalahmu hari-hari ini? Perhatikan. Apa berkat di balik ini semua? Mungkin apakah Tuhan mengajari aku lebih dewasa? Apakah Tuhan mengajari aku supaya lebih ketergantungan dengan Tuhan? Karena hari-hari ini aku udah mulai menjauh dari Tuhan. Mungkin masalah ini membuat aku semakin dekat dengan Tuhan. Begitu loh kita pandang. Jangan pakai pandangan yang sempit. Pakai pandangan yang terbuka. Jadi begitu teman-teman. Yang terakhir, yang ketiga, hadiah apa yang kita dapat? Yaitu kemurnian hati yang dibungkus luka pengkhianatan. Jadi teman-teman, begitu kita mengalami sebuah masalah, hati kita dimurnikan. Ini loh, kita sebagai pengikut Kristus, kita itu bukan cuma gurmelu Gusti doang. Hati kita perlu dimurnikan. Sejauh mana hati kita mengikut Kristus, ini perlu diproses. Jangan enak-enakan ikut Kristus langsung happy-happy. Oh iya benar happy, tapi hati kita pasti akan diproses. Perhatikan, dalam Ayub 23 ke 10 berkata di sana, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Keren bukan? Nah, emas itu kenapa dibakar 1000 derajat? Supaya dipisahkannya mana yang kotoran dengan mana emas yang murni. Itu ilustrasinya sama. Siapa yang benar-benar pengikut Kristus akan diseleksi. Benar nggak dia imannya kepada Kristus? Terus bagaimana? Dari masalah tadi, dari kesulitan tadi, dari situasi yang sulit. Begitu kita lewat proses tadi, kita berhasil menjadi emas yang murni. Sudah dipisahkan dari kotoran dunia ini. Benar, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul punya iman yang murni kepada Tuhan. Dan itu akan diproses sebagai orang percaya. Siapkah kita akan hal itu? Pasti akan siap. Karena Anda harus benar-benar menjadi orang Kristen yang ditampi Tuhan. Itu dia berkat di balik sebuah kesulitan. God bless you.